Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Topik firman Tuhan kali ini bertemakan jangan takut, Yesaya 41 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah saudara, saya mengingat satu lagu yang lagu lama sekali, namun kata-kata ini selalu saya ingat yang mengatakan demikian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kalau kita lihat memang akhir-akhir ini zaman sudah tidak stabil lagi. Kalau kita lihat kondisi dunia ini sudah sangat tidak menentu. Iklim yang ekstrim, bencana alam di mana-mana, penyakit COVID yang terus bermutasi, penculikan anak-anak, perekonomian yang semakin sulit, penyakit yang terus merajalela, kecelakaan pesawat terbang, gunung meletus, banjir rob, angin puting beliung, semua akan membuat kita menjadi gentar. Nah saudara, belum lama ini ada satu peristiwa yang menggemparkan. Saya mengajak saudara dalam posisi yang seperti orang-orang ini alami. Saudara coba bayangkan ya, bagaimana perasaan 175 penumpang dalam sebuah pesawat Boeing 737-800 Rusia Azur Air Asia yang mengalami turbulensi karena badai, sehingga pesawat tersebut menukik dengan tajam, dan ketika menukik dengan tajam tiba-tiba ya disambar oleh halilintar. Nah di situ penumpang panik, ada yang berteriak, ada yang berdoa, ada yang komat kamit, ada yang doa rosario dan sebagainya, semua tumplek jadi satu. Nggak mungkin keluar, karena kalau keluar juga nggak bisa. Kondisi memang benar-benar mengerikan. Tapi lewat kelincahan, lewat ketangguhan supir pilot akhirnya dapat mendarat di Laut Hitam Sochi Barat Daya Rusia dan tidak ada satu korban jiwa pun. Nah saya percaya 175 orang yang ada di dalam pesawat ini pasti mengalami trauma dan ketakutan yang hebat. Ya, dan melihat fenomena yang ada, peristiwa yang mengerikan membuat kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan semua terjadi? Mengapa Tuhan mengambil orang yang kita sayangi dengan cara yang tragis? Apakah Tuhan masih mendengar doa kita? Apakah Tuhan sembunyi? Apakah Tuhan benci kepada kita? Tuhan ada di mana? Apakah Tuhan benar-benar memperhatikan kita? Nah saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat 13 di situ dikatakan, Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi apapun kondisi bumi ini, Tuhan melihat umatnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tuhan izinkan supaya manusia berharap kepada Tuhan. Bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan izinkan karena manusia sudah jatuh dalam dosa, karena iklim sudah rusak, bumi sudah rusak, akhirnya bumi mengeluarkan amarahnya. Ya, nah mengapa kita takut? Tema firman Tuhan jangan takut. Kenapa kita takut? Karena Matius 8 ayat 26 di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh. Kenapa kita takut? Karena kurang percaya. Karena janji Tuhan tuh ya dan amin. Janji yang manis takkan kulupakan, aku membimbingmu. Ya, ini saya ingat sekali lagu ini yang dinyanyikan oleh Kur Haleluya. Janji yang manis, janji Tuhan itu manis, janji Tuhan yu dan amin, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika badai, gelombang, angin ribut, Tuhan hanya berkata, diam dan tenanglah.
maka angin itu diam dan tenang. Nah, kalau hari ini engkau mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, diam dan tenanglah, masuk dalam dan berlutut di bawah kakinya Tuhan. Ya, kurang percaya, tidak percaya janji Tuhan, Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkanmu, bahkan aku menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jadi di penghujung tahun ini, apapun situasi kondisinya, dan di awal tahun, apapun yang masih menjadi misteri, jangan takut, Tuhan pegang kendali hidup kita. Nah saudara, rasa takut itu menular loh. Benar, rasa takut menular. Satu hari ya, ada seorang, ini kisah jahil gitu ya, di halte bus ada orang lari ketakutan. Penumpang yang gak tahu lalu, orang-orang yang gak tahu apa-apa ngikut lari saudara. Rasa takut itu membuat menular. Kalau seorang ibu mempunyai rasa takut, maka anak suaminya bisa juga takut. Makanya kita jangan takut, karena rasa takut itu akan menular. Nah, tujuan Yesus datang ke dunia untuk memberi roh keberanian, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi penolong bagi manusia untuk memberikan keberanian. Roh ketakutan tidak ada dalam kita, karena apa? Tuhan selalu memegang tangan kita. Lalu ya, tujuan Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia lahir sengaja untuk mati, membebaskan kita dari kebinasaan dan dari ketakutan. Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini engkau yang dilanda ketakutan, takut akan masa depanmu, takut menghadapi tahun yang baru, takut atas penyakitmu, takut atas rumah tanggamu, serahkanlah hidupmu padanya, berseru, berharap. Dia akan memberi kedamaian abadi. Jadi pemirsa, dimanapun engkau berada, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, karena Yesus datang untuk memberikan roh keberanian kepada kita. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya segala rasa khawatir, takut di penghujung tahun dan memasuki tahun baru, kami halau sudah, karena kami percaya Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera. Kami menyerahkan seluruh pemirsa dimanapun berada, biar damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kehidupan kami semua. Haleluya, amin.